Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 7? Ustazah doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar IPA di SMP IT Bina Insan. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di dunia ini kita akan menemukan banyak sekali jenis makhluk hidup. Ada aneka tumbuhan, ada hewan, jamur, dan organisme lainnya. Tahukah kalian bahwa jenis makhluk hidup di permukaan bumi diperkirakan sekitar puluhan juta? Nah, melihat demikian banyaknya aneka jenis makhluk hidup di dunia, ini menunjukkan betapa besarnya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Hal ini hendaknya menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa kepadanya. Nah, tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan dalam mengenal dan mendeskripsikan ciri suatu organisme dan juga untuk memberi nama organisme sehingga mudah dikenali dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya untuk mengenali makhluk hidup yang begitu banyak itu? Nah, karena begitu banyaknya jenis makhluk hidup, manusia tidak mungkin dapat mengenalinya satu demi satu. Makanya kita mempelajari tentang klasifikasi berikut. Dasar klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan persamaan morfologi. Nah, apa itu berdasarkan persamaan morfologi? Morfologi adalah bentuk luar, struktur, warna, pola dan ukuran pada makhluk hidup. Contoh persamaan morfologi jika pada tumbuhan yang dapat digunakan untuk klasifikasi yaitu bentuk daun, pertulangan daun, jumlah bagian bunga, bentuk keping biji, dan bentuk buah. Nah, jika untuk hewan yang dapat digunakan untuk klasifikasi yaitu ruas tubuh, jumlah kaki, bentuk paruh, bentuk alat gerak, dan sebagainya. Yang kedua, dasar klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan ciri anatomi. Apa itu anatomi? Anatomi adalah struktur dan organisasi dari makhluk hidup dari bagian dalam. Pada klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan ciri anatomi seperti ada tidaknya kambium, ada tidaknya xilem dan floem, organ perkembangbiakan, dan sebagainya. Dan jika pada hewan, ciri anatomi misalnya susunan tulang belakang, cara mendapatkan makanan, dan sebagainya. Dasar klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan persamaan fisiologi, yaitu fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat atau fungsi dasar dari sistem organisasi makhluk hidup. Contoh klasifikasi berdasarkan fisiologi yaitu persamaan proses pencernaan, respirasi, proses transportasi, dan sebagainya. Dasar klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan persamaan biokimia. Yaitu yang keempat. Biokimia berkaitan persamaan ciri-ciri atau sifat makhluk hidup pada tingkat sel atau molekul. Contoh persamaan biokimia yaitu pigmen warna dan hormon tumbuhan. Jika pada hewan, membran organel sel, lapisan membran, dan hormon hewan. Selanjutnya ini adalah contoh skema klasifikasi dunia tumbuh-tumbuhan, yaitu
Dunia tumbuh-tumbuhan dibagi antara dua, tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh dibagi dari dua, tumbuhan paku dan tumbuhan biji, dan paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan tumbuhan lumut ada lumut hati, lumut tanduk, lumut sejati, dan ganggang mikroskopis ada ganggang merah dan ganggang coklat. Nah, tingkatan takson yang dikenal yaitu berdasarkan Carolus Linnaeus. Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa tingkatan. Urutan tingkatan takson dari tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut. Bisa kamu lihat pada bagan berikut. Yang pertama adalah kerajaan atau kingdom. Kerajaan atau kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi yang beranggotakan semua makhluk hidup di dunia. Dan di bawah kerajaan ada filum atau divisi, yaitu setiap kingdom dapat dibedakan menjadi dua atau lebih sekelompok besar yang jumlah anggotanya lebih kecil daripada kingdom. Kelompok tersebut pada hewan disebut dengan filum, sedangkan pada tumbuhan disebut dengan divisi. Selanjutnya adalah kelas, dan selanjutnya adalah ordo atau bangsa, familia atau suku, yaitu dengan berdasarkan ciri atau sifatnya yang lebih khusus. Setiap ordo dapat dibedakan menjadi beberapa familia. Di antara anggota familia tersebut perbedaannya semakin kecil. Nah, setelah familia yaitu genus atau marga. Dan selanjutnya yang paling kecil adalah spesies atau jenis. Spesies merupakan suatu kelompok individu yang mampu berkembang biak dengan sesamanya, tetapi tidak dapat berkembang biak dengan kelompok lainnya. Tahapan-tahapan pada klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi dengan mendeskripsikan ciri-ciri organisme yang akan diklasifikasi. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, kelompokkanlah organisme tersebut dengan dasar ciri-ciri yang dimiliki. Makhluk hidup dengan ciri yang sama akan masuk ke dalam satu kelompok takson yang sama. Dan tahapan yang ketiga adalah melakukan penamaan takson. Pemberian nama takson ini berfungsi untuk memudahkan pengenalan ciri-ciri pada kelompok hidup tertentu. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi dibagi menjadi tiga, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem modern. Sistem alami atau netral menggunakan sistem alami yang didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami sehingga terbentuk takson yang alami. Sedangkan sistem buatan mengutamakan tujuan praktis. Dasar klasifikasinya yaitu ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penempatan makhluk hidup. Sedangkan sistem modern didasarkan pada hubungan kekerabatan antara takson satu dengan lainnya. Selain itu, mencerminkan perkembangan makhluk hidup secara filogenik atau gen. Selanjutnya adalah nama ilmiah. Setiap makhluk hidup yang ada di sekitar kita memiliki nama. Nama digunakan sebagai penghubung agar suatu makhluk hidup itu mudah untuk dikenali. Pemberian nama makhluk sebelum ada sistem klasifikasi yang baku menggunakan bahasa daerah. Nah, cara pemberian nama itu dikenal dengan tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya setiap makhluk hidup mempunyai
nama ilmiah yang terdiri dari dua kata. Nah, aturan binomial nomenklatur ini, yang pertama, kata pertama menunjukkan nama genusnya dan cara penulisannya dimulai dengan huruf besar. Yang kedua, kata kedua merupakan penunjuk jenis atau epiteton specificum. Penulisannya menggunakan huruf kecil. Dan yang ketiga, nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi secara terputus atau dicetak dengan huruf miring. Contohnya adalah nama ilmiah kelapa, yaitu Cocos nucifera, bisa ditulis dengan huruf miring atau digaris bawah. Pilih salah satunya, bukan garis bawah atau penulis miring. Tugas: carilah nama ilmiah dari tumbuhan dan hewan berikut: mawar, mangga, bunga kertas, padi, ubur-ubur, gurita, harimau, dan gajah. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.